Stay fokus. Nah, back. Bagaimana mau kita syuting? Yo, what's up, Bung? What's up, Bung? Welcome back di channel Bung Iki, channel gaming dengan tips and tricks yang tidak bermanfaat untuk kita semua ya. Kalian bingung? Loh, kenapa, Bung? Kok tips and tricks yang tidak bermanfaat? Ngapain kalau gitu aku nonton video ini? Nah, jadi gini, Bung. Mau sehebat apapun tutorial, tips maupun trik, itu tergantung kalian yang menerapkannya ya, Bung ya. Jadi kalian jangan mikir, tutor apa nih? Masih aja ke bantai. Gacha apa nih? Teori dari mana nih? Berapa kali batal langsung bisa dapat gacha? Kalau kalian ketahui ya, Bung ya, di setiap akun itu berbeda-beda. Dimana pada saat kita dapat door prize dari event itu, misalnya 2 kali gacha baru bisa dapat. Itu akan berbeda-beda dengan akun yang lainnya, bisa aja 3 atau 4 kali atau seterusnya baru dapat. Terus hebat-hebatnya formasi dan pemain yang kalian dapatkan itu tergantung tingkat fokus kita bermain. Misalnya pada saat sudah berhasil intercept umpan musuh, itu di otak kalian tuh harusnya sudah terpola serangan apa yang baru perlu kita bangun. Misalnya umpan langsung terobosan ke depan atau melebar ke sayap. Nah, jadi kalau kalian nggak fokus, kalian bingung mau ngapain, kalian menghayal di game, akhirnya konsentrasi jadi buyar. Nah, jadi tipsnya adalah stay fokus, santai, jangan jadikan beban. Ini hanya game, usahakan bermain game dengan mood yang bagus. Perlu kita ketahui bersama ya, Bung ya, sepandai-pandainya tupai yang melompat, pasti akan top up juga. Maksudnya pasti akan kalah juga. Bisa kita lihat di sini, kita pun juga bisa sering kalah ya, Bung ya. Padahal ability pemain udah kayak gini, ability pemainnya contoh Messi nih. Nah, Messi ini udah rata-rata 90 plus untuk pola penyerangannya. Ability-nya pun untuk back sudah sangat memuaskan. Nah, ada booster kali 2, ada DMF step penjara. Jadi kita pun juga bisa kalah ya, Bung. Jadi kita harus fokus bermain, jangan sampai kena mental. Nah, jadi itu ya, Bung ya. Nah, sedikit di sini kita udah mendapatkan Charles Puyol. Nah, di mana ada sini kemampuan gaya bermainnya benteng. Nah, dengan keahlian yang sudah kita bangun di sini 48813. Nah, apabila itu disarankan itu jadinya seperti ini, tembusnya sampai 99. Nah, karena kita lebih suka backnya yang agak cepat juga larinya, karena di PC1 itu penyerangnya musuh itu udah kayak monster larinya. Jadi kita perlu back yang kecepatannya juga. Nah, jadi di sini kita bisa kurangin sampai seperti ini. Nah, 48813 tembus 98, tapi tetap masih 104 apabila belum kita tambahkan booster kali 2-nya. Nah, jadi di sini ala-ala Bung Iki. Ini pemasi yang sering kita pakai sampai di PC1 biasanya. Apabila babak kedua nih menang, biasanya di babak kedua kita ganti pemain yang ini dan juga ini, serta penyerang 2 kita ganti. Tapi apabila kita menang, backnya kita ganti dengan Charles Puyol, karena kita sudah mendapatkan Puyol yang punya gaya bermain perusak dengan keahlian tambahan benteng. Benteng itu aktif apabila kita menang 1-0 misalnya atau 2-0, itu aktif. Nah, jadi di babak kedua baru aktifnya. Seperti ini Ruben Neves. Ini juga punya keahlian pemain umpan kritis. Nah, umpan kritis itu aktif di babak kedua apabila kita seri atau kalah. Jadi sangat berasa umpannya itu, Bung. Jadi pada saat umpan terobosan ke depan itu, penyerang kita itu jarang bisa diintersepsi musuh umpannya. Nah, jadi ini sangat worth it untuk ditaruh di gelandang tengah seperti di sini. Nah, jadi biasanya kita ganti dengan Ruben Neves. Nah, di sini Beckham kita ganti dengan Jorginho. Apabila kita menang, penyerang ini tidak kita ganti. Jadi kita ganti dengan Charles Puyol nantinya.
Nah, karena kita perlu mengaktifkan pemain bertahan karena kita udah menang, jadi kita perlu bertahan lagi. Ada lagi formasi yang lainnya seperti ini paling kepakai di divisi 1 biasanya nih. Nah, ini formasi seperti ini bisa kita lakukan dengan cara gaya main tim serangan balik cepat. Nah, di sini ada dua perusak. Kemungkinan LDR ini akan kita ganti dengan Puyol atau Tony Adam kita ganti dengan Puyol untuk pergantian di babak kedua nantinya. Terus ada juga formasi yang kita sering pakai juga, tapi biasanya ini apabila divisi 3 dan 2 karena ini kurang worth it di divisi 1. Nah, ini biasanya kita pakai pola formasi ini. Nah, ini biasanya yang kita pakai, formasinya udah kita racik sedemikian rupa ala Bung Iki. Juga ada di sini gaya main menyebar ke sisi. Nah, ini kita pasang sayap kiri dan kanannya itu yang bisa umpan lambung. Nah, jadi kita juga heran ya Bung ya. Di sini ada Philip Lahm. Philip Lahm back sayap menyerang ini punya keahlian edge crossing atau umpan silang menukik, tapi entah kenapa kita bandingkan dengan Arnold, itu lebih cantik Arnold umpan lambungnya. Padahal kemampuannya tidak ada tambahan yang seperti Philip Lahm tadi. Nah, jadi di sini hanya umpan silang akurat, umpan berbobot, umpan terobosan, umpan satu sentuhan, tapi lebih bagus. Arnold, coba kita lihat. Asis Arnold ini sudah 97. Nah, jadi di Philip Lahm ini asisnya cuman 14. Nah, itu perbandingannya. Padahal sering kita pakai keduanya ini babak 1, babak kedua. Kita ganti bergantian dengan penyerang yang keahlian sundulan. Nah, ini pemain yang tidak ada boosternya tapi worth it untuk dijadikan pemain untuk Kang Sundul ini Bung ya. Nah, Denis Lau atau kalau kalian punya Haaland itu bisa diganti dengan Haaland. Nah, misalnya kita susah nih menembus untuk lewat samping. Nah, biasanya kita ubah pola penyerang di babak kedua itu dengan cara umpan terobosan. Nah, jadi jangan dipaksa terus untuk babak kedua itu mencari meta crossing dari samping. Nah, jadi kita sudah siapkan untuk Vinicius Junior dan Roberto Baggio di sini untuk menggantikan Darwin Núñez atau Denis Lau. Nah, jadi seperti itu ya Bung ya untuk formasi ala-ala Bung Iki. Nah, tapi tutorial itu atau tips and trick itu tergantung kepada kalian lagi. Nah, jadi stay fokus terus untuk bermain, jangan sampai buyar atau kepikiran atau menghayal di game. Contoh, chat mantan belum dibalas nih. Nah, jadi kalian perlu fokus ya Bung ya di situ. Baik, kita langsung saja ke gameplaynya. Apakah kita bisa menang di divisi 3 ini? Kita gunakan formasi yang sering kita pakai aja Bung ya. Iya, udah dapat lawan di sini. Ada divisi 3 juga dengan kekuatan kolektif 3000 plus. Iya, pertama-tama kita pantau dulu formasi musuh. Nah, 4-2-2. Klasik, sangat klasik yang sering dipakai orang-orang ya Bung ya. Di sini perlu kita waspadai, ada Kylian Mbappe dan Bellingham. Tapi ini Bellingham kayaknya versi box to box, jadi tidak perlu kita waspadai. Cuman Mbappe kayaknya yang perlu kita waspadai. Jadi kita mungkin kita berikan marking kepada Mbappe-nya supaya Mbappe-nya ini tidak terlalu bisa bergerak. Nah, terus kita atur formasi kita. Kita di pola penyerangannya seperti apa. Jadi di sini kita lihat ada Roberto Baggio merah, langsung kita mainkan. Neymar merah, langsung kita mainkan. Jangan kasih kendor musuhnya. Apabila pemain kita semangat, langsung kita gaskan ya. William Saliba di sini nggak terlalu semangat ya Bung. Charles Puyol kita ini sudah sangat semangat dan jadi kita siapkan di babak kedua. Mudah-mudahan Charles Puyol bisa bermain maksimal ini di game pertama dia ini ya Bung ya.
Oke, gaskan lah. Musuh sudah siap. Apakah formasinya masih seperti yang tadi? DMF di sebelah kanan kita ya. Jadi kita mungkin kita bantukan lewat kiri dulu baru ke kanan. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Marcus Rashford, Roberto Baggio membayangi. Noise at this place is Sangat truly klasik, special. umpan. The pride, the passion, it adds to a Ya, massive sabar, sense of santai. occasion. Ini hanya game. Things have got underway Stay here pretty fokus. promptly. Nah, back. Cannavaro. Bagaimana kalau kita syuting? Shooting chance! And he's done it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't Fabio anticipate. Cannavaro, On Bung. heels rather than toes. The Nah, lightness of ini step, Bung. the sharpness of Ini movement, tips the and trick certainty yang of jangan finish. dipakai Oh, that's apabila wonderful pada to saat see. turnamen The run was explosive. kalian The gol. finish, exquisite. Selebrasi itu jangan di skip. Kalau di skip musuh, kalian klik formasi. Nah, seperti ini ada waktu 100 detik lebih. Ada kemungkinan musuh kalonya udah frustasi, sering kalah, itu bisa kembali ke lobby. Nah, jadi kita tinggal santai aja nungguin formasi kita. Sambil minum ya kan. Fabio Cannavaro loh, Bung. Dari belakang mencetak. Nah, jadi Fabio Cannavaro itu mempunyai kecepatan yang kita udah atur itu 90 plus. Jadi kita pakai untuk DMF pun juga sangat bagus untuk menggantikan Steven Gerrard atau Rodri biasanya ya, Bung ya. Nah, jadi kita babak kedua misalnya menang, kita perlu bertahan aja lagi nih, Bung. Tapi ya begitulah, divisi 3 kan agak mudah musuhnya. Tapi kalau udah dipisah tuh baru berasa itu biasanya, Bung. Sulit untuk menembus divisi 1 dengan poin 2000 poin. Ya, apakah musuhnya ini masih bisa bertahan? Bang, udah, Bang. Oke lah. Thailand are already chasing the game. They didn't envisage Sangat that. klasik, pasti ke depan. Kita ubah pola penyerangan lewat kiri, Aimed beyond the defence. tutup Ruffled umpannya. a few feathers, but well dealt with. Itu pasti ke tengah. That's a little off target. Iya, kalem, santai. And Nah, that kan interception pasti habis was ke tengah, most necessary. That was well played. Well samping stopped. ke Now IMF-nya. it's Vinicius Junior. Roberto Baggio, And he's on his way. shooting Gerrard, masih keluar daerah, Bung. That's just plain unlucky. There were many, me included, who thought that was going in. Roberto Carlos, Oh, red. Nice interception. iya, langsung kita kagetkan lewat kiri. Nah, intercept Neymar. berhasil. Umpannya kurang bagus, masih Griezmann. They're back on the Bukan ball Beckham, again. kita oper ke tengah, Roberto Baggio. shooting, nice, Neymar, A quite incredible Neymar versi booster 1 ini sangat mematikan, Bung ya. Jadi jangan sampai ditinggal. Ini sangat worth it. Entah kalian taruh di penyerang atau di penyerang bayangan. Lari cepat, dribble akurat, nah sampai menyerang musuhnya, Bung. Gak bisa nyerang karena kita kalem, santai, stay fokus. Jangan sampai kena mental. Baru mau jalanin pola ke penyerang, udah kita potong dari tengah. Iya, sampai di sini dulu, Bung. Mungkin kedepannya kita akan berikan tips and tricks lagi di divisi 2 atau 1. Karena divisi 1 itu baru berasa, Bung ya, cara mainnya. Di sini pun kita sudah pernah kalah 5 kali juga, Bung ya, dengan formasi acak-acakan biasanya kita. Tapi kalau udah divisi 1, nah itu biasanya kita bermain dengan formasi yang sangat-sangat kita setting dari awal.
udah bagus sama sekali. Nah, biasanya di divisi 1 kita pakai formasi seperti ini, Bung ya. Ya, itu dia sedikit tips formasi ala-ala Bung Ikit dan tips racikan Bung Puyol ya, Bung ya. Walaupun Bung Puyol belum sempat bermain karena musuhnya udah menyerah duluan. Mungkin di video selanjutnya akan kita tampilkan gameplay Puyol lagi. Nah, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ke mantan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.